Kita berbicara soal UMKM dan juga koperasi, kita ketahui bahwa sektor ini begitu besar berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. 2 tahun selama pandemi dan juga di tahun 2022 ini di semester pertama, seperti apa Pak untuk perkembangan UMKM negara kita? Ya, seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua di tahun ini itu mencapai 5,44%. Itu saya kira cukup besar di tengah deflasi dunia, ya, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang turun dan juga inflasi yang tinggi. Nah, dan itu dipacu oleh 53% itu konsumsi rumah tangga. Dan di sini artinya apa? Program-program pemerintah untuk perlindungan sosial untuk memperkuat daya beli sudah efektif, dan juga tentu ini UMKM, ya, sektor UMKM yang memberikan kontribusi. Nah, walaupun kita ke depan memang akan terus bagaimana di kuartal ketiga kita bisa memanfaatkan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis. Nah, kami di Kementerian Koperasi dan UMKM dari sisi supply tentu kita harus menyiapkan UMKM kita terus tumbuh. Nah, per hari ini kalau kita lihat indikasi kredit perbankan, saya kira malah tumbuh 16,9%. Jadi ini kan di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Artinya apa? Yang bergerak sekarang secara ekonomi ini adalah sektor UMKM. Ya, ini saya kira semakin mengukuhkan bahwa UMKM adalah backbone atau tulang punggung perekonomian nasional. Ya, selain tadi menyerap 97% lapangan kerja, dan ini saya kira yang paling penting kita terus dorong bagaimana UMKM kita meskipun dalam keadaan sulit menghadapi ekonomi dunia yang mengalami stagflasi ini, bagaimana UMKM bisa bangkit. Nah, kami menyiapkan berbagai ekosistem tadi, kemudahan pembiayaan, termasuk juga kita akan terus tambah porsi kredit perbankan kita untuk UMKM yang saat ini baru sekitar 20%, nanti 30% di tahun 2024. Nah, lalu juga akses pasar. Sekarang belanja pemerintah juga, ya, terus kita optimumkan 40% dari APBN kita harus membelikan produk UMKM. Saya kira itu ekosistem yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Di samping itu juga kemudahan-kemudahan perizinan. Ya, ini yang kita terus sederhanakan. Nah, sehingga dengan ekosistem tadi, ini saya kira UMKM kita masih bisa bertahan lah di tengah pasca pandemi dan kemudian memasuki deflasi dunia. Gitu ya. Iya, ada 3 hal yang saya garis bawahi dari pernyataan Pak Teten. Yang pertama soal pembiayaan, lalu yang kedua belanja pemerintah untuk bangga buatan Indonesia tentunya Pak, dan yang ketiga juga bagaimana mendorong UMKM ini agar bisa terus tumbuh juga ke depannya. Kalau kita berbicara soal pembiayaan Pak, khususnya kepada UMKM dalam negeri, kita ketahui bahwa begitu banyak sebenarnya yang bisa tumbuh dari UMKM, termasuk dari anak-anak muda juga yang menciptakan UMKM mereka. Tapi dari sisi pembiayaan Pak, seperti apa tentunya ini dioptimalkan? Kalau tadi Bapak mengatakan dari 20% naik ke 30%, berarti kredit usaha rakyat ya Pak, KUR yang utamanya juga yang harus didorong oleh perbankan. Seperti apa pembicaraan antara pemerintah dengan pihak perbankan, khususnya Himbara ya Pak, untuk bisa menyalurkan kredit usaha rakyat lebih optimal lagi? Ya, tadi kan tahun ini kan 373 triliun ya KUR untuk UMKM, dan kira-kira sudah per hari ini udah 54% lebih ya sudah tersalurkan, dan kita harapkan memang ini bisa terserap semua. Tahun depan kita akan naikkan lagi sekitar 450 triliun dan terus akan kita naikkan sampai nanti porsi kredit perbankan untuk UMKM itu mencapai 30%. Ya, saya kira ini afirmasi atau keberpihakan pemerintah untuk memperkuat UMKM. UMKM bukan lagi sebagai ekonomi subsisten atau ekonomi keluarga, tapi sudah menjadi betul-betul tulang punggung perekonomian nasional. Nah, kita juga sedang menghubungkan bagaimana strategi menyerap
KUR ini lebih efektif, selain dari sisi penyaluran KUR-nya juga yang saya kira kita sudah bahas di Kementerian Perekonomian, harus ada juga inovasi-inovasi. Misalnya secara regulasi sekarang KUR tanpa agunan itu bisa sampai 100 juta, tapi dalam prakteknya kan masih dimintakan agunan. Nah sementara misalnya di fintech, peer-to-peer lending misalnya, itu sekarang sampai 2 miliar pun mereka udah tanpa agunan. Jadi bank penyalur juga harus mengembangkan metode penyalurannya, mungkin menggunakan teknologi digital, ya, terutama misalnya untuk pinjaman-pinjaman yang mikro dan ultra mikro, yang memang mereka memang nggak punya aset. Ya, sehingga ini saya kira harus ada inovasi. Nah, yang kedua dari sisi kapasitas usaha UMKM yang memang juga harus terus tumbuh supaya memang juga punya target pemerintah 30% itu bisa diserap, ya. Nah, cuma memang kan mesti agak dilonggarin juga. Jangan sampai ini hanya untuk modal kerja, tapi juga pinjaman itu boleh dipinjam untuk juga investasi. Supaya kapasitas usaha UMKM juga meningkat. Nah, tanpa itu saya kira akan sulit nanti menyalurkan ya 30% kredit perbankan untuk UMKM kalau tidak disertai dua hal tadi. Nah, kami berkepentingan dengan dua hal tadi. Karena itu kami selalu sekarang bicara dengan pihak Himbara, termasuk juga kita melakukan pemberdayaan, ya, pengembangan kapasitas usaha lewat program-program kewirausahaan.